Yesus Kristus. Shalom. Kami panitia Natal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini. Begitupun kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan dana melalui persembahan hingga bisa terlaksana. Kehadiran Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan damai sukacita. Natal menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Jemaat GKJ TU Kinasih pada tanggal 25 Desember 2020. Ada seruan bagi kita yang terhempas, ada kehangatan bagi kita yang lara, ada kerinduan bagi kita yang merana, ada pelukan yang meneduhkan, ada belayan yang lembut selembut sukacita Natal. Panggilan sukacita tak pernah berubah, bergema dari taman yang terkutuk, terucap dari mulut para nabi tentang fajar yang terindah sampai ke taman yang baru, taman pengharapan. Di taman itu sang fajar memberi kehidupan dan arti yang baru supaya setiap telinga mendengar, setiap mata melihat, setiap mulut berucap, setiap hati terpatri. Dia datang sebagai Raja bagi setiap umat manusia. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita kali ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Alunan kidung indah telah kita dengarkan dan mengingatkan kita akan masa lalu saat Natal di Bethlehem. Natal adalah peristiwa kebaikan Sang Bapa hingga putra tunggalnya terlahir untuk kita manusia yang berdosa. Kebaikan itu bukan hanya untuk kita. Firman-Nya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sebabnya kita ada sebagai gereja, agar berbagi kebaikan Tuhan pada dunia. Berbagi kegembiraan kepada dunia, karena Sang Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Mari kita rayakan kelahirannya. Bapak Ibu, kita akan membacakan litani Natal. Bapak Ibu akan membacakan yang di slide bagian jemaat. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Kita memujinya karena Ia telah menganugerahkan Yesus Kristus. Kisah kelahiran Kristus tidak pernah menjadi usang. Kita terus mengingat rayakan kelahiran Mesias sebagai seorang bayi dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan sukacita. Kita menyadari bahwa Kristus lahir di tengah-tengah dunia yang suram akibat dosa dan ketidakadilan. Nabi Yohanes menyerukan pertobatan untuk menyambut kelahirannya pada saat itu. Sekarang ini kita pun ingin memeriksa batin kita dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat, agar kita layak merayakan Natal yang sesungguhnya. Sama seperti malaikat, kita memiliki kabar baik untuk diberitakan Yesus Kristus telah hadir untuk mengubah kisah kita. Kita memiliki pengharapan, bebas dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Lagu Malam Kudus akan dikumandangkan disertai dengan penyalaan lilin. Saatnya kita menyatu dengan keheningan, mengarahkan hati dalam sembah, menyatukan puji bagi Sang Khalik, sebab terangnya bercahaya. Terang itu membakar dan menyinari hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap dunia. Penyalaan lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Gembala Jemaat. Berkenan Bapak Pendeta Yosias menyalakan lilin. Penyalaan lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh Bapak Majelis
akan diwakili oleh Pak Bambang. Sunyi senyap Lilin berikutnya akan dinyalakan oleh Ketua Panitia tahun 2020 pada Ibu Wiwin, kami persilahkan. Penyalaan lilin selanjutnya perwakilan dari Adi Yuswo yang akan diwakili oleh Bapak Pri. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Mewakili dari seksi pelayanan kategorial perempuan dikenan Ibu Maria untuk maju ke depan. Berjaga terus, ayah bunda mesra. Mewakili dari seksi pelayanan kategorial pelayanan anak, kami persilakan Mbak Seva untuk menyalakan lilin. Anak tidur lelap. Lilin yang terakhir akan dinyalakan mewakili dari seksi pelayanan kategorial pemuda dan remaja yang akan dinyalakan oleh Mas Venda. Sunyi senyap, kau pernah menggenggam bala surga menyanyikannya. Lahir Raja Sukajaya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, anak-anak dari pemuda akan mempersembahkan pujian di hari Natal ini. Monggo.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena dalam situasi pandemi ini kami masih boleh mengikuti ibadah Natal. Ini merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi pandemi saat ini di tengah-tengah situasi Natal. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk membuka hati kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Jika sudah mendapatkan firman Tuhannya, kita akan membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata Immanuel, tentu tidak asing lagi bagi kita. Terlalu sering kita mendengar kata Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Karena arti Immanuel itu sendiri begitu bagus, banyak orang tua yang memberi anaknya nama Immanuel dengan harapan anaknya senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saya ada beberapa teman yang namanya Immanuel. Itu berarti Allah menyertai kita. Nah, dalam Natal tahun ini PGI memberikan tema secara nasional, yaitu mereka akan menamanya Immanuel. Tema ini sangat cocok sekali dengan situasi saat ini. Situasi di mana pandemi COVID-19 dan umat Kristen sedang merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Situasi yang tidak mudah bagi kita, di mana kita merayakan Natal harus mengikuti berbagai protokol kesehatan, harus cuci tangan dulu, harus dicek suhu dulu, duduknya pun tidak boleh berdekat-dekatan. Kalau tahun-tahun yang lalu Natal, ya begitu datang langsung kita tidak pakai begini, langsung salaman, ada yang peluk, bahkan ada yang cium selamat Natal. Tetapi sekarang tidak. Natal tahun ini berbeda jauh situasinya dengan Natal-Natal yang sebelumnya. Gegap gempita kita rasakan, semarak Natal kita rasakan, kesibukan panitia dalam mempersiapkan Natal kita rasakan. Bahkan mungkin panitia mempersiapkan sedemikian rupa. Tetapi Natal tahun ini kita bisa merasakan, mungkin ada beberapa yang merasakan sunyi, senyap, sepi. Beberapa teman di FB mengatakan Natal ini sepi, senyap. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Natal di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, saya berharap bahwa sukacita Natal tetap kita rasakan. Arti Natal sesungguhnya kita rasakan. Kehadiran Immanuel itu sendiri kita rasakan.
Namun masih ada juga yang belum merasakan Immanuel itu datang di dalam hidupnya. Masih banyak orang yang menyalahartikan arti Immanuel. Aku merasakan kehadiran Allah, merasakan penyertaan Allah kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Ada keberhasilan, tidak pernah ada kegagalan. Itulah yang artinya Allah menyertai kita. Lalu bagaimana kalau kita dalam situasi seperti ini? Masihkah ada rasa bahwa Immanuel itu ada di dalam hidup kita? Kita merasakan bahwa Allah itu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, secara khusus melalui cerita kelahiran Tuhan Yesus, Maria dan juga Yusuf, kita bisa belajar dari perjalanan hidup mereka. Bagaimana dalam situasi-situasi sulit mereka masih merasakan penyertaan Tuhan. Mereka masih merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat apa sih arti Immanuel itu sendiri dalam perjalanan hidup Maria dan Yusuf, yang pada akhirnya kita boleh belajar dan menjadi dasar bagi kita bahwa Immanuel itu tidak hanya hadir pada saat kita sukacita, pada saat kita sukses, pada saat segala sesuatunya aman dan lancar. Yang pertama, Immanuel itu hadir, bahkan kita bisa mengerti Immanuel itu artinya adalah Allah akan selalu beserta kita dalam segala kondisi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dan Yusuf, kita tahu mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat akan Tuhan. Mereka adalah orang yang baik. Alkitab tidak mencatat celah mereka, tidak mencatat kekurangan mereka. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Karena itu Maria dipilih oleh Bapa di surga menjadi ibu Yesus. Itu merupakan satu sukacita. Itu merupakan satu kebahagiaan yang dimiliki oleh Maria dan Yusuf. Bukan berarti Maria dan Yusuf tidak menghadapi kesulitan-kesulitan, sekalipun dia orang yang saleh, sekalipun dia orang yang baik, sekalipun dia orang pilihan Bapa sebagai ibu Yesus. Terbukti ketika Maria mengandung dan belum menikah, ini merupakan satu pergumulan yang berat buat Maria dan juga Yusuf. Merupakan satu aib yang boleh dikatakan itu adalah aib. Orang akan mengatakan apa tentang Maria? Belum menikah kok sudah hamil duluan. Tentu akan menjadi perguncingan bagi masyarakat. Karena itu Yusuf diam-diam dia akan menceraikan Maria untuk menutupi aib itu sendiri. Namun kita melihat penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Di tengah-tengah kebingungan mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, penyertaan Tuhan itu nyata bagi Maria dan Yusuf. Dalam kondisi seperti itu, Maria dan Yusuf tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau mereka tidak ada dalam penyertaan Tuhan, bisa jadi mungkin Maria akan ambil jalan pintas. Mungkin Yusuf juga langsung, sudah, saya putuskan saya tidak jadi menikah. Saya biarkan saja Maria tanpa suami. Toh saya juga belum sah menjadi suaminya. Yusuf bisa mengatakan seperti itu. Tetapi Maria dan Yusuf benar-benar di tengah kebingungannya, dia merasakan penyertaan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah merasakan kebingungan di tengah-tengah masalah kita. Jalan keluar seperti apa yang harus kita lakukan? Pernahkah kita merasakan bahwa Immanuel itu ada di dalam kehidupan kita? Seperti halnya Maria dan juga Yusuf. Jadi nyata dalam segala kondisi Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi Immanuel bagi kita orang percaya. Kemudian yang kedua, Immanuel berarti Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Kita bisa bayangkan kalau Allah tidak bekerja dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Karena di tengah-tengah kebingungan mereka boleh mengatasinya. Tetapi pergumulan selanjutnya masih mereka harus hadapi. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan aturan adanya sensus penduduk. Mereka harus kembali ke tempat mereka yang asli, yaitu Bethlehem. Dalam kondisi hamil, mereka harus melakukan perjalanan jauh. Tentu tidak mudah. Ini menjadi satu pergumulan yang kedua yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Sesampainya di Bethlehem, mereka datang ke tempat penginapan satu, kemudian ke tempat penginapan yang lainnya. Mereka mencari penginapan, tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak dan mereka katakan, tidak ada lagi tempat, semuanya sudah penuh. Ini menjadi satu tantangan, menjadi satu persoalan tersendiri. Maria akan melahirkan. Sampai pada akhirnya mereka menemukan kandang domba yang menjadi tempat di mana sang raja itu lahir, sang Immanuel itu lahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah turut bekerja dalam perjalanan kehidupan Maria dan juga Yusuf. Kalau Allah tidak bekerja, tidak akan mungkin diberikan tempat untuk sang Immanuel itu lahir. Sekalipun mungkin tidak lahir di tempat yang diharapkan. Seorang raja harusnya lahir di istana, di tempat yang megah. Tetapi disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu tempat lahir sang Immanuel di kandang domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, juga mungkin mengalami persoalan yang sama, sekalipun dalam situasi yang berbeda. Kita mungkin mencari jalan keluar, kita bertemu dengan hamba Tuhan, kemudian bertemu dengan majelis, berbicara soal pergumulan kita. Tetapi kadang-kadang seringkali kita juga tidak mau menerima saran itu. Dan kemudian kita mencari jalan keluar sendiri. Orang-orang yang ada di sekitar kita dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk menolong menyelesaikan persoalan kita. Begitulah Allah bekerja, memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya. Itu artinya Allah turut bekerja di dalam setiap persoalan kita. Kemudian yang ketiga, Immanuel berarti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah meninggalkan Maria dan Yusuf, apa yang terjadi? Mungkin Immanuel itu tidak akan ada saat ini. Mungkin kita tidak akan mengenal sang Immanuel itu, karena Herodes ingin membunuh sang bayi Immanuel itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Maria dan Yusuf tidak ditinggalkan oleh Allah. Maria dan Yusuf diutus oleh Allah melalui malaikat untuk pergi ke Mesir, melarikan diri ke Mesir untuk menghindari Herodes.
Itu artinya Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan Maria dan Yusuf. Dia tidak pernah meninggalkan Maria dan Yusuf di dalam menghadapi situasi-situasi yang genting. Begitu juga dengan kita. Allah yang sama tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita menghadapi pergumulan, seberat apapun pergumulan yang akan kita hadapi. Surat Ibrani katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu artinya Sang Immanuel itu memang benar-benar akan menyertai kita. Seperti halnya Sang Immanuel menyertai Maria dan Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita benar-benar merasakan bahwa Immanuel itu senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita, di dalam segala kondisi yang kita hadapi saat ini? Seperti Yusuf dan Maria yang disertai oleh Tuhan. Mengapa mereka mengalami penyertaan dari Tuhan? Karena mereka mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, sudah jelas Immanuel itu akan menyertai kita selama hidup kita. Biarlah Sang Immanuel hadir di dalam hati kita saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang tidak gampang untuk kita hadapi, di mana kita semuanya mengalami dampak dari pandemi ini. Secara ekonomi kita mengalami, secara sosial kita juga mengalami. Kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung, bahkan dengan saudara dekat pun kita harus menjaga jarak. Tetapi biarlah suasana saat ini tetap menghadirkan Immanuel di dalam hati kita. Kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Kita yakin bahwa pada saatnya pandemi ini akan berakhir dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau lahir sebagai Immanuel yang menyertai kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak gampang kami hadapi saat ini. Tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk senantiasa berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah Sang Immanuel itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati kami, dan terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu SPKP akan mempersembahkan pujian bagi kita semuanya pada pagi hari ini.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia telah hadir di bumi ini. Ia datang di kandang domba, lambang kehinaan dan derita. Kita akan bersama-sama mempersembahkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Kita akan bersama-sama sambil mempersembahkan, kita akan menyanyi Alam Raya Berkumandang. bangkit berdiri untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau untuk menaikkan syukur dan terima kasih akan segala penyertaan Tuhan, akan segala berkat-berkat yang telah kami terima dan kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih waktu Tuhan untuk melangkahkan kaki kami masuk di dalam rumah ibadah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mengingat akan kehadiran Tuhan di muka bumi ini untuk menyelamatkan kehidupan kami masing-masing. Bapa Surgawi, di tengah ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini, Engkau telah gerakkan tangan kami Tuhan
Engkau telah ulurkan tangan kami Tuhan untuk mempersembahkan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan Engkau kuduskan, Engkau sucikan, supaya persembahan ini Tuhan sungguh layak-layak di hadapan Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami mempersembahkan dengan ketulusan hidup kami, dengan ketulusan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan yang lebih daripada hari ini melalui hidup kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Apabila ada dosa di dalam hati kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengujikan satu pujian, Hai Siarkan di Gunung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan nanti kita lanjutkan dengan berkat Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, di mana kami boleh bersuka cita di dalam situasi dan kondisi memprihatinkan ini karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan. Sebentar nanti kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, ibadah Natal telah selesai dan kami berharap sabar sebentar karena pagi hari ini kita akan menyampaikan tali asih sebagai rasa cinta dan kasih kami dari Jemaat GKJT Ukinasi untuk Bapak Pendeta Sutaji dan Bapak Pendeta Yosias.
Kepada Bapak Pendeta Sutaji kami mohon untuk maju ke depan dan berkenan Ibu Maria untuk menyampaikan tali asih sebagai tanda cinta kasih kami kepada Bapak yang sudah melayani kami dengan penuh kasih kepada kami semua. Silakan bertepuk tangan untuk pagi hari ini. Kita semua mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Maria dan Bapak. Yang kedua, Bapak Ibu Jemaat Kinasih, mungkin ada yang baru rawuh hari ini dari jauh. Keberadaan Pak Pendeta Yosias ini nanti yang akan mendampingi Pak Taji. Setelah nanti Pak Taji emeritus, Pak Pendeta Yosias dan Ibu akan menjadi gembala Jemaat Kinasih. Kami mohon Bapak Pendeta Yosias berkenan maju ke depan untuk menerima tali asih yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua PHRGS tahun 2020. Pada Ibu Wiwin kami mohon menyampaikan tali asih sebagai tanda cinta kami. Silahkan tepuk tangan Bapak Ibu sebagai rasa sukacita kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Yosias dan Ibu dan keluarga yang sudah ikut melayani dan selalu mendampingi kita di dalam persiapan Natal ini. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Selamat Hari Natal. Lagu ini kita nyanyikan bersama dengan bangkit berdiri, satu lagu, kemudian Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat ibadah ini dengan biasanya kita bersalam-salaman dan berpeluk-pelukan, tetapi kita menyanyikan lagu ini sambil seperti orang Batak itu ya, martortor. Jadi begini-begini saja, sambil kasih bagikan senyuman Natal pada pagi hari ini ke kanan dan ke kiri, belakang, depan, sampaikan senyuman kita untuk Natal pada pagi hari ini. Dan nanti yang paling ujung setelah nyanyian Selamat Natal ini selesai, nanti yang paling ujung Mbak Nomi bisa langsung keluar dan akan mendapatkan berkat Natal pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini. Mari kita akan menyanyi lagu Selamat Natal. Kita akan pujikan secara bersemangat ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan boleh. Natal dan Tahun Baru. Dipersilahkan dari yang paling ujung, silahkan. Feliz Navidad.